asasi manusia atau HAM adalah hak yang sudah melekat dalam setiap diri manusia sejak berada di dalam rahim. HAM ini mengandung hak-hak dasar yang mutlak dan fundamental, yaitu hak hidup, hak memiliki, dan hak kebebasan. Sehingga tuntutannya itu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua orang tanpa terkecuali, termasuk keterlibatan negara dalam menjaminnya. Di Indonesia sendiri, sudah ada payung hukum yang mengatur kerangka kebebasan HAM. Namun ironisnya, kasus-kasus pelanggaran HAM dari yang ringan sampai yang berat sekalipun belum dapat dihindari dan masih terus terjadi sampai detik ini. Tidak hanya itu, keadilan bagi korban pelanggaran HAM pun masih jauh dari kata sepenuhnya ditegakkan dan diselesaikan sebagaimana mestinya. Kondisi ini akhirnya melahirkan sosok pejuang yang bersedia untuk berkontribusi mengungkapkan kebenaran dengan berani. Ialah Asmara Victor Michael Nababan, atau yang kerap disapa Asmara Nababan. Aktivis HAM sekaligus demokrasi di Indonesia, Asmara Nababan, lahir pada tanggal 2 September 1946 di Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Beliau merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1975. Memiliki latar belakang sebagai anak yang tumbuh besar dari keluarga Batak yang kritis, mendorong Asmara Nababan untuk berperan aktif di tengah masyarakat, sehingga beliau tergabung dalam berbagai organisasi dan gerakan mahasiswa seperti Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Aksi Protes Anti Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah, Komite Anti Korupsi, Deklarasi Golongan Putih, dan Pergerakan Mahasiswa Malari. Melalui berbagai organisasi yang diikuti maupun didirikannya, beliau berusaha untuk menggairahkan masyarakat sipil. Selain aktif dalam berbagai inisiatif mahasiswa pada tahun 70-an dan awal 80-an, Asmara Nababan juga aktif memikirkan pendidikan generasi muda agar lebih kritis dari generasi sebelumnya, seperti dengan mendirikan majalah anak-anak Kawanku. Tidak berhenti sampai di situ, beliau pun mendirikan dan memimpin LSAM, yaitu Lembaga Studi dan Edukasi Masyarakat bersama dengan rekan-rekannya pada tahun 1993. Visinya adalah untuk membangkitkan semangat politik di kalangan aktivis dan anak muda sehingga dapat tercipta bangsa Indonesia yang demokratis, bersih dari korupsi, dan berperi kemanusiaan. Pada tahun 1998, Asmara Nababan turut menjadi salah satu pendiri dari sebuah komisi yang menangani kasus orang hilang dan korban tindak kekerasan dengan nama Kontras. Selain menangani masalah penculikan dan penghilangan orang secara paksa, komisi ini juga diminta oleh masyarakat korban untuk menangani berbagai bentuk kekerasan yang terjadi baik secara vertikal maupun horizontal di berbagai daerah seperti Aceh, Papua, Timur Timur, Maluku, dan lainnya. Kontras kemudian berkembang menjadi organisasi independen yang banyak berpartisipasi dalam membongkar praktik kekerasan dan pelanggaran HAM sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan. Mengusut peristiwa kelam dari kerusuhan 12 hingga 15 Mei 1998, di mana banyak orang yang HAM-nya ditindas turut memunculkan tanda tanya besar akan sebab pokok dan pelaku utama di baliknya. Dari sebab itu dibentuklah tim gabungan pencari fakta kasus kerusuhan Mei 1998 yang kembali melibatkan partisipasi Asmara Nababan. Di dalam tim ini, beliau turut berjuang untuk memastikan keadilan terwujud bagi para korban pelanggaran HAM berat pada reformasi 1998. Beliau pun merupakan salah satu sumber penting bagi media massa untuk mengorek peristiwa menggegerkan di akhir rezim Orde Baru. Selama menyelidiki kerusuhan Mei 1998, Asmara Nababan dan tim gabungan pencari fakta peristiwa kerusuhan Mei 1998 menemukan beberapa kasus yang memilukan. Berdasarkan dokumen temuan tim gabungan pencari fakta peristiwa kerusuhan Mei 1998, kerusuhan ini menimbulkan korban yang rugi secara materi, korban yang kehilangan pekerjaan, korban luka-luka, korban penculikan, korban yang meninggal dunia, hingga korban kekerasan seksual. Tidak dapat dipungkiri bahwa peristiwa ini sungguh tragis. Penyimpangan keadilan dan hak asasi manusia yang terjadi pada kerusuhan ini berdampak besar bagi para korban. Sejumlah kasus yang tercatat pada temuan tim gabungan pencari fakta peristiwa kerusuhan Mei 1998 ini
bertolak belakang dan bersimpangan dengan UUD 1945 pasal 28A yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hal ini juga bersimpangan dengan pasal 28G ayat 1 di mana setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Usai kerusuhan Mei 1998 pun, negara Republik Indonesia tetap mengusahakan agar hak asasi manusia tetap terjaga dan hukum yang tersedia dapat memfasilitasi para korban HAM agar terbebas dari ancaman dan bahaya kekerasan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menjadi sarana bagi negara untuk memberikan rekonsiliasi bagi korban HAM, termasuk para penyintas kerusuhan Mei 1998. Sejumlah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada kerusuhan Mei 1998 menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat karena termasuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkan UU Nomor 26 Tahun 2000 ini dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc. Dalam pasal 19 UU Nomor 26 Tahun 2000 juga disebutkan tentang peran aktif Komnas HAM dalam penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia berat. Komnas HAM membentuk tim ad hoc yang terdiri dari Komnas HAM dan unsur masyarakat. Disinilah Asmara Nababan menunjukkan perannya sebagai pembela HAM selaku anggota dari Komnas HAM. Asmara Nababan berani untuk menegakkan kebenaran meskipun harus menghadapi kekuasaan yang ada di golongan mayoritas. Tak hanya itu, beliau juga berani menginterogasi petinggi yang pada waktu itu memiliki kekuatan yang sangat tinggi di pemerintahan. Berdasarkan pengalaman beliau yang berani untuk menegakkan hak asasi manusia di tengah masyarakat, lantas apakah kita bisa seperti beliau yang rela menegakkan kebenaran di saat kita tertekan oleh lingkungan kita? Terlepas dari segala kondisi kita, apakah kita rela berkorban untuk menemukan kebenaran dan memberikan hak yang seharusnya diterima oleh orang-orang yang menjadi korban atas suatu masalah yang bahkan bukan mereka penyebabnya? Apakah kita bisa mengajak setiap umat Tuhan untuk mengasihi sesama kita seperti bagaimana Ia mengasihi kita sebagai umatnya? Menurut kelompok kami, kita harus berani menegakkan HAM di tengah masyarakat karena kita sebagai umat Tuhan tidak boleh menempatkan diri di tengah kebenaran atau kesalahan. Hendaknya ketika kita salah, kita mengaku salah. Sedangkan ketika kita benar, kita mengungkapkan hal tersebut tanpa melebih-lebihkan fakta ataupun mengurangi fakta. Sikap seseorang saat mengetahui kebenaran pun berbeda-beda. Ada yang menyangkal karena benci dengan hal tersebut, dan ada yang sebaliknya menjunjung kebenaran hingga rela mengorbankan seluruh hidupnya. Kelompok kami meyakinkan diri masing-masing bahwa menegakkan kebenaran bukanlah hal yang mudah. Kita membutuhkan komitmen terhadap diri kita sendiri dan keberanian membesar untuk melakukan itu. Namun, hal ini tetap harus kita lakukan meskipun beresiko, karena merupakan salah satu perwujudan bahwa kita percaya kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan membantu kita saat melewati masa sulit. Hal ini pun sesuai dengan ayat kitab suci mengenai perbincangan Pilatus dan Tuhan pada ayat kitab suci Yohanes 18 ayat 38a sampai 38b yang berisi kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Pilatus mengetahui kebenaran namun tidak berani menegakkan keberanian. Padahal pada akhirnya kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Maka dari itu, kita harus menegakkan kebenaran seperti bagaimana yang Tuhan ajarkan dalam kitab suci. Hal ini juga sesuai dengan perintah Tuhan yang ke-8 yang berbunyi, "Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu," yang berarti jangan memutarbalikkan kebenaran dalam suatu fakta. Asmara Nababan kini sudah mendahului kita, namun semangatnya masih ada di genggaman tangan kita. Ia adalah tokoh yang menginspirasi kita semua untuk merawat kehidupan dengan berkontribusi banyak dalam menegakkan hak asasi manusia. Cinta dan belas kasihnya terpancar dalam berbagai karya pelayanannya. Ketika beliau membahagiakan sesama, terutama bagi yang membutuhkan bantuan dalam memperjuangkan nasib keadilan yang utuh. Dedikasinya dalam menentang kasus-kasus pelanggaran HAM dipenuhi oleh keberanian dan ketangguhan. Dibuktikan ketika beliau yang sebenarnya seorang aktivis HAM setuju untuk bergabung di Komnas HAM yang pada masa itu
lembaga tersebut dianggap akan hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah. Beliau berjuang hingga akhirnya berhasil membangun independensi lembaga tersebut. Ketika jatuh sakit, Asmara Nababan tetap beraktivitas, memimpin Demos, yakni Pusat Riset Demokrasi, yang didirikannya bersama sejumlah pejuang HAM dan demokrasi lainnya. Hingga akhir hayat hidupnya, Asmara Nababan menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (LSAM). Itulah ketotalitasan, komitmen, serta konsistensi dari sosok Asmara Nababan yang harus kita contoh. Tepat pada Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2010, karena sakit kanker paru-paru, pahlawan HAM sejati kita menghembuskan nafas terakhirnya. Mari kita lanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Asmara Nababan. Masa depan bangsa ada di tangan kita, generasi muda. Perubahan dimulai dari diri sendiri. Hormati dan majulah dengan berani membela hak asasi manusia untuk semua. Jadilah pemuda berkualitas yang kritis dan anti terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Pembela hak asasi manusia menurut saya tidak boleh hanya berpikir tentang hak asasi manusia. Pembela hak asasi manusia sudah seharusnya juga memikirkan persoalan-persoalan demokrasi. Memperbaiki demokrasi juga berarti memperbaiki peluang hak asasi manusia dapat dihormati sepenuhnya. Selamat berjuang. Terima kasih.